sudah mengajar di sini beberapa waktunya, tidak lama ya. Jadi ada hal yang mau saya sampaikan ke ibu. Yang pertama tentang pembelajaran di kelas. Oh iya, gimana? Jadi kemarin tuh kan saya belajar ini dari beberapa media sosial, dari YouTube, PMM juga ada metode pembelajaran yang baru yang mau saya terapkan di kelas. Tapi ini membutuhkan beberapa alat bantu atau media. Jadi saya rencananya mengajarkan materi eksponen untuk kelas 10 dengan metode yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kan kita di kelas itu konvensional gitu kan, mengajar, memberikan tugas tanpa ini kan. Kali ini saya memang mau benar buat rancangan pembelajarannya itu mau saya buat. Nanti setelah itu saya akan menambahkan beberapa metode yang biar anak lebih tertarik untuk belajar, biar anak lebih berkreasi di kelas, lebih bersemangat dan termotivasi. Kenapa? Sebelumnya gimana dengan keadaannya? Nanti belajar tentang khususnya tentang materi ini. Iya, tentang matematika kan khususnya tentang materi eksponen. Kemarin saya sudah cobakan di satu kelas, saya belajar secara konvensional kan, secara biasa gitu kan. Mereka ternyata memang mungkin pengetahuan dasarnya juga kurang, jadi saya mengajarkan ini sepertinya mereka belum begitu paham dan kurang antusias di kelas. Kelihatan ya dari Iya, dari mereka kan kalau kita tanya bingung, kadang kayak gitu kan, kadang pas kita sudah terangkan kita tanyakan kembali hilang lagi gitu. Seperti apa? Lama untuk memahami, iya, tapi lebih cepat untuk melupakan. Betul gitu ya. Betul sekali. Terus sudah dicari alternatif konvensional selama ini. Kenapa sih merasa nggak tepat kayak gitu dengan model atau metode yang sebelum-sebelumnya? Karena kalau kita sebenarnya belajar sebenarnya harusnya kan ada interaksi antara guru dan siswa kan. Ini interaksinya lebih banyak dari guru saja gitu kan. Mereka tuh hanya menerima, nggak ada interaksi. Jadi kan kelas itu banyak vakum akhirnya. Karena vakum dan kelasnya jadinya mati lah, kalau kita bilang sebenarnya bukan mati seperti mati sebenarnya, karena jadi interaksinya kurang gitu. Ketika berdiskusi pun mereka kadang-kadang masih bingung apa. Jadi kalau kita lagi mengajar, melihat ekspresi siswa gitu kan, terlihat gitu apakah dia benar-benar katakanlah tidaknya menyukai metode yang disampaikan sehingga dia bisa menerima apa yang menjadi tujuan gitu. Nah di pelajaran ini untuk berlaku di kelas 10. Iya, di kelas 10. Apalagi kelas 10 kan dia pengetahuan dasarnya juga masih sangat sangat minim gitu. Kadang-kadang kan kalau kita terluka kita salah ya, kan memang kita harus mengubah, kitanya yang harus bergerak mengubah. Jadi nanti di skenario atau checklist itu kita bukan seperti apa sih gambarannya untuk ini supaya terlihat nanti antusias anak gitu. Jadi pertama saya akan menerapkan pembelajaran baru itu namanya UBD, Understanding by Design. Jadi Understanding by Design. UBD. UBD itu kita tuh benar-benar menyusun rencana pembelajaran kita susun dulu, kita sesuaikan dengan asesmen awal siswa. Jadi kemampuan dasarnya itu kita harus tahu dulu. Jadi kita melakukan asesmen awal. Nanti ke anak itu sebelum kita masuk ke materi kita lakukan dulu asesmen awal. Pengetahuan dasar mereka itu sampai mana sih gitu. Supaya pada waktu nanti kita melakukan pembelajaran yang memang materi kita sudah tahu, oh mereka tuh sudah paham sampai sini, berarti saya melanjutkan di sini gitu. Nah mungkin selama ini kan kita nggak lihat ke situ, nggak tahu kemampuan dasar yang benar-benar mereka punya itu sampai di mana. Makanya saya melakukan seperti itu. Jadi di UBD kita melakukan dulu asesmen awal, nanti ada asesmen proses dan asesmen akhir. Kebetulan kemarin itu sebelum pagi waktu jadwal itu saya itu lagi berkeliling
Ibu sempat kayak emosi juga di dalamnya. Iya. Karena mungkin ya Iya. lihat antusiasme itu Iya. udah capek-capek Iya. gitu ya. Jadi di endingnya nggak tercapai gitu. Seolah-olah kita tuh membuang energi percuma kan, kita sampaikan, kita menerangkan dari awal sampai akhir yang kita pikir itu sudah bisa diterima, rupanya nol gitu. Jadi makanya kita harus ubah kan, berarti kenapa, mungkin ya kelemahan saya juga, mungkin pada waktu itu saya tidak tahu asesmen awal, pengetahuan dasar mereka tuh sampai di mana gitu. Tapi kalau kita ukur dulu pengetahuannya, kita lakukan asesmen awal, mereka kan berarti kita sudah tahu, oh kemampuan dasarnya sampai sini, berarti kalau saya mau masuk materi ini harus begini cara mengatasinya. Oke, menarik ya. Saya terus terang mau semua kita ini sebenarnya seperti itu. Apa kita waktu tadi kita sampaikan apa yang kita rasakan, sebenarnya siswa itu ya kalau kita mengajar dengan rasa cinta maka kita juga akan menghasilkan itu dari siswa kan gitu. Oke, kira-kira apa yang bisa ibu bantu dalam pelaksanaan dari saya ini juga tertarik ya. Jadi kalau di pembelajaran saya tadi, pertama kita terapkan UBD yang ada perencanaan, ada asesmen awal, diproses dan di akhir. Sesudah itu saya blending dengan ini pembelajaran sosial emosional. Jadi ketika di tengah pembelajaran nanti anak merasa bosan, merasa jenuh, merasa sudah pusing, sudah stres, saya akan terapkan sosial emosionalnya mungkin dengan sedikit bermain. Ice breaking namanya. Cuman kan mungkin nanti ya kedengarannya mungkin di kelas lain kami seperti bermain-main ya, padahal itu memang selingan ketika kami sudah jenuh, sudah penuh. Nah mungkin nanti kalau kami lagi belajar terdengar bernyanyi atau menari, itu berarti itu ice breaking kan, memang sengaja saya sisipkan di situ supaya anak tidak terlalu stres. Jadi ada pengelolaan emosional juga. Benar-benar. Selain itu apa kira-kira yang saya butuh beberapa media, mungkin nanti infocus, laptop sama layar, juga mungkin kabel atau speaker kan kalau kita mau itu nanti kita bisa menggunakan pembelajaran kita pakai aja lab komputer gitu kan, supaya juga tidak mengangkat barang kayak gitu. Nanti biar juga terlalu banyak yang bawa ke dalam itu pindah-pindah nanti itu juga kecapean, ngajarnya juga harus tenaga dipersiapkan aja nanti kan. Oke, selain itu ada lagi Bu yang bisa saya bantu? Mungkin ibu bisa nanti datang ke kelas saya kan, rencana saya mau mengajar ini kan di hari Selasa 10 September 2024 di kelas 10. Sesuai jadwal kan? Iya, sesuai jadwal saya. Sepertinya tidak ada gangguan, itu bisa kita gunakan. Tapi perangkatnya, modul pembelajarannya itu sudah harus disiapkan dulu. Kalau bisa saya juga melihat gitu, nah apa sih persiapan yang ingin dilakukan oleh Ibu BH bahwa nanti mengajarnya seperti ini, saya melihat dulu kayak gitu. Jadi ini modul kan kita kan di di kelas 10 ini kan kita kurikulum merdeka ya. Jadi kita menggunakan, kalau sekarang kan namanya modul ajar. Jadi materi yang mau saya ajarkan itu eksponen. Kompetensi awal ini sudah mengarah ke pertanyaan awal. Iya. Katakanlah kalau istilahnya pemantik dia. Zaman dulu itu namanya prasyarat dan motivasi. Persepsi ya Bu ya. Iya, persepsi. Betul. Ya. Jadi ini kan saya arahkan dulu anak-anak sebelum ke eksponen yang lebih ini, saya arahkan dulu kalau ada dua. Ini sudah sesuai dengan CP yang akan. Iya, betul sekali kan. Jadi Berikut ada sarana prasarana, kan ada targetnya peserta didik ini mampu mengingat, memahami dan modelnya. Model pembelajarannya blended antara UBD dan sosial emosional. Tujuan pembelajarannya apa? Nah, kegiatan itu kegiatan pendahuluannya. Pada saat memotivasi ini, kalau bisa ini dimasukkan
pertanyaan pemotivasi, Hmm. merangsang. Ini Bu, pertanyaan pemantiknya. Iya. Nah, Bagaimana gitu. Oke. Kita harapkan mereka ini punya jawabannya bermacam-macam. iya betul. No problem sih. Nah, Karena nanti saya ini pakai. kita mau ya mungkin menemukan Iya. kemampuan Iya, awal kemampuan siswa awal. kan dari banyak jawaban beragam. Oke. Ini kegiatan pendahuluan, kegiatan intinya Ibu ya. Nanti anak saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, terus mereka nanti duduk berkelompok, saya tampilkan untuk apa awalnya itu kayak tabel tentang virus gitu. Di situ kan nanti kelihatan ada perpangkatannya di mana. Itu pengaturan waktunya sudah Sudah. ada. Kan 2 kali 45 menit Oh ini ya, ya. berarti ini di kegiatan inti 70 menit. awalnya 10 menit, kegiatan inti 70 ya. 70. Berarti penutup 10 menit. 10 menit. Di penutup nanti mau rangkuman ya, refleksi. Iya, ada refleksi, ada apa namanya? Ada evaluasinya Bang? Ada. Nanti anak saya kasih kertas kecil yang mereka sekaligus refleksi dan refleksi dan evaluasi. evaluasi. Oke. Ini asesmen awalnya Bu. Ya. Asesmen awal, asesmen proses, sama nanti ada tugas mandiri itu asesmen akhir. Insya Allah di hari tanggal itu kita akan masuk jam pertama ya. Berarti 1-2 Iya, 1-2 jam. 2 jam. 2 jam mata pelajaran 2 kali 40 menit kita bisa nanti, dan mudah-mudahan ada peningkatan terutama ya keinginan anak atau siswa kita untuk belajar matematik itu, supaya terus terang mungkin anak-anak kita belajar matematiknya ya gitu mendengar kata matematik eksak biasanya anak-anak Sudah ini loyo duluan. lelah anak kita sini kan. Tapi kalau belajar kesenian, belajar olahraga, jadi rencananya bagus Bu. Apa gunanya, apa manfaatnya seperti ini itu sebenarnya? Salah satunya ya itu tadi, Pengendalian emosi. ya emosi mereka. Kita nggak tahu, mungkin titik jenuhnya sampai mungkin mata pelajaran itu menurut dia sudah berat dari awal. Nah, dia berat. Nah, kita berusaha mungkin dari awal itu ya benar. Ini saya mendukung sekali dan saya memberikan apresiasi kepada Ibu. Terus mencari ya alternatif, mungkin metode ini nanti tidak 100% berhasil, tapi setidak-tidaknya kan sudah tahu kita bahwa dengan keadaan emosi anak dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita sudah ada sih alternatif penyelesaian gitu Ibu ya. Oke, kita untuk hari ini berarti jadwalnya kita sepakati hari Selasa tanggal 10 di jam pertama dan kedua. Oke, nanti kita akan lakukan itu mungkin Bu ya yang hari ini. Nah, persiapkan ini kalau seperti ini kan sudah siap, mudah-mudahan lah sesuai dengan harapan Ibu bahwa nanti dalam pembelajaran itu benar-benar tercapai apa yang diharapkan, dan bukan hanya di satu materi ini saja, materi-materi lain akan dicari juga alternatifnya. Nanti akan kita diskusikan bersama supaya bukan hanya di mata pelajaran matematika saja, mungkin mata pelajaran lain juga akan membahas dengan metode-metode yang beragam itu saja Bu ya. Terima kasih ya Bu ya untuk supportnya, untuk motivasinya. Ya, selamat mempersiapkan tugas mengajar. Terima kasih Bu ya, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.